Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wal yakhshal ladzina la tawraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sobat Jombangmu yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom untuk berbincang sedikit tentang apa sih sebenarnya hak perempuan dan anak di dalam Islam. Semoga Sobat Jombangmu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilahirkan dengan segenap cinta dan kasih sayang yang dititipkan kepada orang tua. Dan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, tadi saya membacakan salah satu surat mengingatkan teman-teman semua bahwa sesungguhnya takutlah kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Karena sebenarnya meninggalkan anak-anak generasi yang akan datang dengan situasi yang tidak baik tentu akan menjadi PR kita di masa yang akan datang. Masa depan Jombang adalah masa depan anak-anak. Sehingga kemudian penting sekali kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena sebenarnya memuliakan anak juga kita sebenarnya memuliakan manusia, al-karomah al-insaniyah, karena sejatinya anak-anak juga memiliki potensi yang sama besarnya. Setiap anak memiliki potensi baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga anak membutuhkan kasih sayang, begitu ya, al-mawaddah warahmah. Jadi mawaddah warahmah itu tidak hanya di dalam konteks keluarga, tetapi juga anak membutuhkan kasih dan sayang dari kita semua yang ada di sekelilingnya. Baik yang langsung berhubungan karena orang tua biologis maupun orang tua sosial. Begitu juga anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup atau firul hajat. Di sini karena sebenarnya anak dalam fase tumbuh kembangnya hanya berjalan sekali, tidak bisa berjalan mundur, maka kemudian pemenuhan haknya baik tumbuh dan kembangnya harus dipenuhi. Pertumbuhan itu berarti fisik, perkembangan itu berarti psikologis, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengajarkan terkait dengan ajaran-ajaran Islam, keimanan, keislaman, dan juga bagaimana akhlak ya yang menjadi puncak dari perwujudan keimanan dan ibadah kita. Dengan melindungi anak, maka kemudian sebenarnya kita sedang melindungi masa depan kita sendiri, menyiapkan generasi-generasi, bukan generasi yang lemah yang dikhawatirkan, tetapi generasi yang kuat. Di dalam Islam, anak sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa karena sejatinya setiap anak itu adalah karunia. Prinsip dasar kehadiran anak itu adalah anugerah, begitu ya, nikmat bagi setiap keluarga. Selain anak itu lahir sebagai nikmat, anak juga amanah yang harus dipelihara, begitu ya. Wahabli miladunka waliya, gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang harus dijaga, begitu. Kemudian juga anak yang sering sekali kita berdoa adalah menjadi qurrata a'yun, begitu ya, menjadi penenang, begitu. Ini yang kemudian juga di dalam konteks bahwa anak itu adalah perhiasan dunia, zinatul hayatid dunya, gitu ya. Ini menjadi bagian yang prinsip kenapa kemudian kita melindungi anak. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan sejatinya sama.
Rasulullah dikisahkan ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki meminta dipangku di sebelah kiri, maka kemudian anak perempuan pun dipersilahkan ya duduk di pangkuan Rasulullah di paha satunya. Itu kan kemudian menunjukkan bahwa Rasulullah memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara. Sebenarnya di dalam konteks Islam, sebagaimana saya juga bacakan ayat tadi, bahwa yang paling mulia itu bukan dilihat dari laki-laki atau perempuannya, tetapi seberapa takwanya. Ini yang kemudian penting untuk kita perhatikan betul, bahwa orang masuk surga bukan karena dia laki-laki atau dia perempuan, tetapi seberapa banyak amal solehnya, seberapa banyak dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan setara terkait dengan pemenuhan hak pendidikannya gitu ya, sama-sama diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan dan mengembangkan potensinya. Ini menjadi bagian yang penting di dalam konteks pengembangan diri, karena sejatinya setiap manusia yang beramal soleh maka dia akan mendapat pahala, baik dia laki-laki maupun perempuan begitu ya. Itu konsep dasar sekali yang Allah memberikan petunjuk itu, dan saya kira kehadiran Islam itu juga kehadiran akan kesetaraan terhadap perempuan. Hari ini masih banyak yang bertanya, apakah perempuan boleh bekerja, boleh menjadi pebisnis, apakah perempuan boleh menuntut ilmu setinggi mungkin, karena sebenarnya ajaran-ajaran Islam tentang mendidik, kemudian juga mencari ilmu, itu tidak hanya bagi kalau mendidik misalnya sering dinisbatkan kepada ibu dan perempuan, tetapi kemudian sebenarnya itu juga berlaku bagi laki-laki. Dan saya kira surat Luqman memberikan contoh bahwa pengasuhan itu juga menjadi kewajiban laki-laki, tapi menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi itu adalah bagi laki-laki dan perempuan. Saya kira perhatian kita kepada anak-anak, perhatian kita kepada anak laki-laki dan perempuan secara setara akan membawa kebahagiaan tidak hanya bagi anak-anak itu sendiri yang merupakan generasi penerus bangsa, tetapi juga bagi masa depan teman-teman semuanya. Sobat Jombangmu yang berbahagia, lindungilah anak-anak di sekeliling sahabat-sahabat semua, sahabat baik anak-anak yang biologis maupun anak-anak sosial, karena sejatinya mereka membutuhkan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.